Wa hadisu ba'daha, wa hadisu dan bercakap-cakap. Duduk ngobrol-ngobrol. Jangan hadisu. Duduk ngobrol-ngobrol. Hadisu itu bercakap-cakap, ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Kalau bahasa sekarang ngopi-ngopi bareng. Kan? Sesudah Isya. Ngopi-ngopi bareng sesudah Isya. Sambil ngopi-ngopi ngomong-ngomong kan. Wahadisu dan bermula bercakap-cakap sesudahnya Isya. Yang pertama, hukum bercakap-cakap sesudah waktu Isya, sesudah salat Isya. Hukum yang pertama mubah. Apabila isi pembicaraan yang kita bicarakan itu tentang hal-hal yang mubah. Hukum yang kedua, bercakap-cakap sesudah salat Isya, duduk ngobrol-ngobrol sesudah salat Isya. Apabila isi obrolannya tentang hal-hal yang makruh, itu sangat dimakruhkan. Kalau isi percakapan yang kita bincang-bincangkan itu hal-hal yang haram. Apa termaksud dengan hal-hal yang haram? Seperti cerita-cerita yang dusta. Pegah-pegah haba kan? Kadang-kadang kita untuk ngobrol-ngobrol ini ada juga kita nokoh-nokoh kadang. Nokoh untuk membanggakan diri sendiri. Untuk perayu ro kadang untuk pembangga ro terpaksa berdusta. Ngai dengar lego pahayu dayo. Nya model-model cerita menan duk pegah haba gabung-gabung rame-rame leuh sembahyang Isya hukumnya haram. Baik pegah ego ilung puja barosa ruana merempa. Ditanya supaya enggak lebih tinggi daripada haji. Kamu 68. Pada bak pegah 8-nya dusta. Dusta. Yang pegah-pegah haba model menan, popo cakrah model menan hukumnya haram. Pokoknya ingat. Sesudah sembahyang Isya bercakap-cakap, duduk-duduk ngobrol-ngobrol itu ada beberapa hukum. Hukum yang pertama mubah. Apabila isi percakapan yang kita bincang-bincangkan tentang hal-hal yang mubah. Yang kedua sangat makruh, sangat dilarang. Apabila isi percakapan yang kita bincang-bincangkan tentang hal-hal yang makruh. Yang ketiga haram. Apabila isi pembicaraan yang kita bincang-bincangkan itu cerita-cerita yang dusta. Berbohong-bohong di situ. Itu haram. Ngobrol-ngobrol, duduk-duduk, ngumpul-ngumpul model demikian. Di saat kita belum lepas kadar fardu'in. Belum lepas kadar fardu'in tentang salat misalnya, kita belum melengkapi ilmu kita tentang salat. Itu wajib kita tuntut ilmu tentang salat semua waktu kita. Dalam putaran 24 jam itu, semua waktu dalam putaran 24 jam itu wajib kita pergunakan untuk menuntut ilmu sembahyang. Yang boleh dipotong dari waktu 24 jam tadi untuk makan, untuk minum, untuk tidur, untuk mencari nafkah ala kadar sesuai kebutuhan, untuk istirahat, untuk qada hajat. Itu aja yang boleh dipotong, lain enggak. Untuk nonton TV nggak boleh. Untuk duduk-duduk ngopi di warung belum boleh. Untuk main-main game di HP belum boleh. Karena belum lepas tuntutan fardu'in. Jadi dan sebagainya lah yang penting-pentingnya. Akhirnya hanya terbatasi oleh waktu lu. Yang terpotong untuk hal-hal yang lagi bunoyan. Selama belum lepas tuntutan daripada ilmu sembahyang. Jadi ini hanya ada budaya dosa. Dosa ada. Makanya itu pegah wajibnya haji seminggu 3 nanti. Man pakan jika pegah di minggu 3 ya daripada udah naik abut. Agak peringan tang di minggu 3. Punya betul-betul ya hana alamna ilmu sembahyang hansip di minggu 3. Yang menyota dasari daripada aturan yang kagak ditetapkan. Manfaatkan si himbau-himbau dalam masyarakat. Hai tajak di malam tajak lah di minggu 3. Karena memang minat urung ya but kalau mau. Jadi minimal di himbau di minggu 3 lah. Daripada seminggu tidak ada sama sekali.
sesudah sembahyang Isya itu kita disunahkan untuk cepat tidur. Untuk apa disuruh cepat tidur? Supaya kita nanti bisa terbangun pada sepertiga malam. Untuk melakukan sembahyang tahajud. Sesudah itu nanti dilanjutkan dengan sholat subuh. Kita udah istirahat, cepat tadi udah fit. Yang tujuan dasar di itu asalnya. Makanya kalau kita tidur telat gara-gara cakap-cakap yang hana manfaat, nah, hukum itu bisa makruh, bisa haram. Cakap-cakap yang mubah, ya hukum di mubah. Tapi masa kita ini seorang pelajar, misalnya penuntut ilmu, tidur larut malam. Sesudah salat Isya enggak tidur cepat, pulang dari sini 9:30. Salat Isya di rumah tidur sampai jam 2 malam. Kenapa? Karena mutalaah ilmu, mulang kitab. Baca tasrif, ngafal awamil. Nah, itu hukumnya sunat. Enggak apa-apa tidur telat. Apa tidur telat. Yang penting sekira-kira jangan memberi mudarat untuk bangun waktu subuh. Nah, kira-kira jam 2 lah atau setengah 3 gitu kan. Tidur sebentar nanti 1 atau 2 jam, 1 jam setengah atau 2 jam udah masuk waktu subuh, itu boleh. Tapi kalau duduk cerita-cerita sampai larut malam, nah inilah dia hukumnya. Kalau isi cerita itu tentang yang makruh hana manfaat, nah jangan duduk seperti itu hukumnya makruh. Tapi kalau isi ceritanya tentang haram-haram, kun kegok, mengupat-ngupat orang, bohong-bohong itu hukumnya haram. Tapi kalau tidur larut malam karena mutalaah ilmu, mengulang kitab, menghafal pelajaran kitab, nah itu hukumnya sunat, boleh tidur sampai larut malam. Semana ukuran larut malamnya, sekira-kira tidak memberi mudarat untuk bangun waktu subuh. Pernah paham nih tentang aturan-aturan sesudah sembahyang Isya? Jadi dasarnya kita diperintahkan oleh Nabi untuk segera tidur sesudah salat Isya. Tujuannya untuk apa? Supaya kita nanti terbangun pada sepertiga malam untuk melaksanakan salat tahajud. Sesudah itu kita lanjutkan dengan salat subuh. Itu dia dasar pertamanya.